Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada kalian semua yang sudah hadir di forum daring ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan berpikir, keberkahan. Untuk itu, marilah kita sama-sama memulai kegiatan ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik anakku sekalian, pada pertemuan yang kemarin dengan kelas 11 MIPA A, 11 MIPA B, saya sudah men-share juga video rekamannya. Nah, kelas hari ini akan ada kuis ya, seperti hanya pertemuan sebelumnya. Kuis ini untuk membantu nilai penilaian harian yang minggu depan atau minggu depannya lagi akan kita lakukan. Kita akan melanjutkan pembahasan limit trigonometri tabringga dari soal-soal SBMPTN ya. Baik, kita mulai saja. Nomor 9, nomor 1 sampai 8-nya sudah kemarin. Jadi nanti lihat video saya. Nah, di sini limit tabringga X kali sekan seperakar X minus 1. Sekan seperakar X minus 1. Sekan itu ingat bentuk lainnya apa? Sekan itu bentuk lainnya apa? Sekan? Sepersin. Ya, seperkos. Oh iya, Ya. kos. Sekan itu seperkos. Maka sekan ini kalian bisa tetap dalam X menuju tabringga, ya kan? Bisa dirubah menuju 0. Tapi saya akan mencoba tanpa mengubah. Jadi biar familiar dengan X menuju tabringga. X kali sekan itu seperkos. Berarti seperkos seperakar X, ya kan? Dikurangi 1. Ya. Kemudian setelah itu samakan penyebutnya. Kalian samakan penyebutnya. Limit X menuju tabringga. X kali kan. Berarti 1 min 1 yang kanannya diubah menjadi cos per cos. Seperkos cos seperakar X berarti per cos seperakar X. Nah, kalau cos seperakar X itu X-nya menuju tabringga berarti cos 0. Cos 0 kan 1. Jadi yang bawah tidak masalah. Yang masalah itu yang atas. Nah, berarti kalian bisa mengubah yang atas bentuknya bahwa 1 min cos itu apa bentuk lainnya? 1 min cos 2 alfa ingat? Ada yang masih ingat? 1 min cos 2 alfa? Oke, 2 sin kuadrat ya. 2 sin kuadrat. Oke, 2 sin kuadrat alfa. Berarti dua konsep ini yang digunakan di soal itu. Di soal tersebut ya. Maka kalian gunakan 1 min cos seperakar X. Berarti 2 alfanya seperakar X. Berarti 2 sin kuadrat. Ya kan? Seper 2 akar X. Karena separohnya. 2 alfa jadi alfa. Berarti seperakar X menjadi seper 2 akar X. Ini X. Di sini akar X. Maka kalian harus ubah menjadi dua bentuk. Jadi limit X menuju tabringga. 2-nya saya keluarkan. Gitu? Lalu akar X sin seper 2 akar X. Jadi bentuk kuadrat. Karena akar X dikuadratkan kan jadi X. Perhatikan langkah terakhir bisa dipahami dari sebelumnya. X2. X kali 2. 2-nya saya taruh depan. Lalu X-nya dirubah menjadi akar X kuadrat. Sehingga kalimatnya menjadi akar X sin seper 2 akar X. Nah setelah itu. 2-nya kalian bisa dipindahkan ke depan. Boleh. Kemudian nilai dari akar X sin seper 2 akar X itu setengah. Karena kuadrat jadi kuadratkan aja. Berarti nilainya 2 kali setengah kuadrat. Setengah kuadrat kan seperempat. Seperempat kali 2 berarti setengah. Jadi jawabannya setengah. Bisa dimengerti?
Pak, maaf Pak, Ya. saya kan tadi belum paham tentang rumus-rumus dasarnya limit X tambah ringga itu kayak gimana sih Pak? Oke. Sudah nonton video saya sebelumnya nggak? Kan yang kalian tahu, limit X menuju 0, gitu kan ya? Sin X per X itu berapa? Limit X menuju 0, sin X per X. 1. Oke? 1 Pak. 1 kan ya? Nah sekarang seper X saya misalkan seper X saya misalkan Y lah. Berarti X adalah seper Y, gitu ya? Oke? Dalam limit kalau X menuju 0 kemudian dirubah menjadi seper X menuju seper 0. Seper 0 itu dalam limit itu tak berhingga. Dalam limit ya. Oke? Berarti kalau ada pernyataan saya ubah X-nya menjadi seper X, berarti dia menuju seper 0. Oke? Lalu sin X per X tetap nilainya 1 karena yang dirubah hanya sebelah kirinya. Oke? Seper X itu kan Y. Saya rubah. Seper X-nya saya ganti dengan Y. Seper 0-nya saya rubah dengan tak berhingga. Oke? Sampai sini dulu ngerti nggak? Ngerti Pak. Oke. Limit Y menuju tak berhingga, X-nya diganti. X itu apa? Seper Y. Berarti sin seper Y. X-nya ganti dengan seper Y. Berarti seper Y. Maka dengan demikian, 1 dibagi seper Y itu kan berarti jadi Y. Jadi Y menuju tak berhingga. Untuk Y sin seper Y itu 1 berarti kesimpulannya. Jadi kalian punya catatan khusus bahwa limit Y menuju tak berhingga, Y kali sin Y 1. Jadi catatan yang wajib kalian perhatikan itu adalah limit X menuju tak berhingga. Untuk X kali sin seper X itu 1. Ini dulu prinsip dasarnya. Jadi intinya kalian mengubah bentuk seper X menjadi Y. Seper X menjadi Y, berarti X menjadi seper Y. Jadi limit X menuju 0 sama dengan 1 dulu nih. Yang ini bisa dipahami dulu nggak nih? Ini kan sudah dibuktikan dengan menggunakan gambar kan? Oke? Ya Pak. Ya. Jadi ada pernyataan yang harus kalian pasti perhatikan. Seper X kita asumsikan Y. Berarti X menjadi seper Y. X menjadi seper Y dulu nih. Lalu yang kedua, X menuju 0. X menuju 0 berarti identik dengan seper X menuju seper 0. Seper 0 itu dalam limit tak berhingga. Seper X menuju tak berhingga. Seper X-nya kan Y. Seper X-nya itu Y kan? Berarti artinya apa nih? Iya Pak. Y menuju tak berhingga kan? Iya Pak. Oke? Nah, kalimat yang atas nih, yang saya kurungin. X menuju 0, saya kurungin nih. X menuju 0 diganti seper X menuju seper 0. Seper X menuju seper 0. Yang ini nih. X menuju 0 menjadi seper X menuju seper 0. Udah? Bisa diikuti? X menuju 0. Jadi kalau kiri dibalik, kanan dibalik. Paham nggak? Paham Pak. Nah, kiri dibalik seper X. Kanan dibalik seper 0 berarti dong. Iya Pak. Nah, seper X-nya ganti dengan Y. Seper X-nya ganti dengan Y. Karena seper X kita asumsikan Y. Berarti seper 0-nya diganti dengan tak berhingga. Udah? Ya Pak. Nah, sekarang X-nya diganti seper Y. X-nya diganti seper Y. Lalu setiap X diganti seper Y, maka kalimat akhirnya menjadi limit Y sin seper Y, Y menuju tak berhingga berarti tetap 1. Satunya nggak usah dirubah-rubah.
Yang dirubah itu yang sebelah kirinya, yang limitnya. Oke? Ngerti Pak, ngerti Nah, Pak. Berarti kalian sudah punya catatan khusus bahwa limit X menuju tab hingga X sin seper X itu 1. Ini catatan khususnya dulu. Lalu, nah sekarang ini kan akar X. Ini akar X, ya kan? Sama nggak nih Rx dengan akar X? Sama Pak. Nah, berarti A-nya berapa di sini untuk kasus ini? X sin seper 2 akar X. Berarti A-nya berapa? Setengah, Pak. Setengah. Kan A-nya setengah ini. Bukan kalian menggunakan ke bentuk 0. Berarti X-nya yang kalian ganti menjadi seper Y. Dibalik berpikirnya. Berarti kalau gitu Y adalah seper X. Oke? Y adalah seper X. Bisa dapat yang ini? Yang ini? Bisa. Oke. Karena X adalah seper Y, maka Y adalah seper X. Dengan demikian, limit X menuju tab hingga, X menuju tab hingga, berarti kalau tab hingga itu kan tadi sama dengan apa? Seper 0 kan? Dalam limit. Iya, Pak. Nah, berarti kalau gitu seper X jadi berapa? Berarti 3, Pak. seper X menuju berapa jadinya? X X menuju 0 kan? Iya enggak? Nah, berarti yang ini Iya, Pak. 2 per X per sin 2 per Y. 2 per X. 6 ya. 6 per X. Oke. Sekarang setiap seper X diganti Y. Berarti kalimatnya berubah sekarang. Bukan lagi 2 per X, 6 per X. Bukan lagi X, tapi seper X. Dengan demikian kalimatnya berubah. Berarti Y menuju 0. Oke. Sin 2Y per sin 6Y. Nah, ini kan materi sebelumnya. Jadi berapa nih nilainya? Limit Y menuju 0, sin 2Y per 6Y. Per sin 6Y. Per 3. Ya, berarti kan 2 per 6 kan? Seperti 3. Tapi kan artinya kalian membalik pikiran. Membalik pikiran ke menuju 0. Bukan ke tab hingganya yang asli. Ke tab hingganya yang asli gimana? Ya, kalian konsep dasar tab hingganya aja. Catatan tab hingga itu yang paling utama adalah yang tadi. Limit X menuju tab hingga untuk X sin seper X adalah 1. Ini kan yang paling utama kan? Atau ini A adalah A. Ini yang paling utama. Catatan yang paling utama yang harus kalian perhatikan untuk tab hingga itu ini. Oke? Caranya gimana kalau ditanya? Caranya adalah atas kalikan X, bawah kalikan X. Gitu kan? Kan X per X 1. Jadi yang atas menjadi X 2 per X, sin 2 per X. Yang bawah menjadi X, sin 6 per X. Nah, yang ini kan dalam limit berapa nih? Ayo berapa? Limit X menuju tab hingga X sin 2 per X. 2, Pak. 2, ya kan? Yang atas 2 kan? Yang bawah juga sama. Yang bawah berapa? 6. 6. Ya, 6. Jadi jawabannya berapa? 3. Sepertiga. Kan cara mudahnya gitu. Ini gimana caranya? Yang ini atas kalikan X, bawah kalikan X kalau yang ini. Ya kan? Kalikan X semua. 7 per X. Kalikan X. Kan kalikan X-nya semua. 3 per X. Kalikan X. 5 per X. Yang bawah karena atas kalikan X berarti bawah kalikan X juga. X tan 9 per X. Kurang. X tan 3 per X. Kurang. X sin seper X. Nah, karena sudah ada rumus bakunya. Berarti ini berapa nih? Yang ini. 7 kan? Rifansa atau Suci? Iya, Pak, benar. Ini berapa Iya, nih Pak, berarti? benar. Yang ini berapa? 7. Ya, yang tengah? 3. 3. Terus yang kanan? 5. 5. Ini?
9. Ini 9. 3. ini 1. 1. Jadi sudah angkanya ketemu. 7 tambah 3 kurang 5 per 9 kurang 3 kurang 1 kan? 10 kurangi 5, 5. 9 kurangi 4, 5. Berarti jawabannya 1. Nah gitu. Bisa dimengerti? Cara ya. Kalian kalikan pangkat 3, bawahnya juga kalikan pangkat 3. Oke? Lalu, ya kan? Kalikan pangkat 3 semua. Terus yang bawah juga tetap kalikan X pangkat 3. Nah, setelah itu, yang kalian lakukan adalah, karena semuanya sudah pangkat 3, berarti pangkat 3 bisa dikeluarin kan? Ngerti nggak? Karena semuanya udah pangkat 3. Berarti X sin 2 per X per yang bawah X tan 1/2 per X. Nah dengan demikian yang ini berapa nih? Yang saya tandain ini berapa? 2. Oke, bagus. Lalu yang ini yang bawah? Setengah. Berarti kan kesimpulannya jawabannya itu 2 dibagi setengah, gitu kan? 2 dibagi setengah berapa? 2 pangkat 2 kan? 4. Ya, 4. Betul. Jadi jawabannya 2 pangkat 6. Bisa dimengerti? Lalu nomor 4 gimana nih? Lebih mudah nih dibanding nomor 3 tadi. Berapa jawabannya? X-nya pecah dulu, Pak. Oke, sip. X-nya dipecah, betul. Jadi X-nya kalian pecah ke dikebawahin. Bisa nggak? X kuadrat yang kirinya dikebawahin jadi 1 per. Nggak usah dikebawain gini. X tan, yang tadi siapa yang bilang dipecah? Nah, X yang pertama untuk tangan 2 per X. X yang kedua untuk tan 3 per X kan gitu ya. Nah, sudah dapat nilai. Sepertiga kan konstanta. Konstanta nggak usah diapa-apain. Berarti jawabannya 1/3 kali. Nah, ini limitnya berapa nih? X menurut Tabringga. Ini berapa? Ayo, berapa? 2. Yang ini? 3. Berarti jawabannya kan 1/3, 2 kali 3 kan itu. 1/3 kali 3 kan 1. Berarti jawabannya adalah 2. Bisa dimengerti? Ntar yang harus kalian ingat ada 2. X tan A per X adalah A. Lalu limit X Tabringga untuk sin. Sin A per X juga A. Ya kan? A-nya kan bisa setengah, bisa 2, bisa 1/2, bisa 3/4, dan seterusnya. Bisa dimengerti? Mana nih? Harus pakai cara yang berbeda. Nomor 10, caranya adalah kalian bagi atas dan bawah dengan X. Jadi atas bagi X, bawah juga bagi X. Sehingga kalimat soalnya berubah. Limit X menuju Tabringga, gitu ya. 2X, gitu kan. Tan 1/X sudah jadi nih. 2X tan 1/X. Dikurangi sinus 1/X. Ditambah 1/X kuadrat. Per bawahnya berarti cos 2/X. Nah ingat, di luar itu kalau Tabringga berarti ini sin 0. Ini seperti Tabringga 0. Ini cos 0. Cos 0 1 kan? Jadi nilainya untuk kasus yang ini adalah 2 dikurangi sin 0 ditambah 0 dibagi cos 0. Substitusikan. Jadi 2/1. Maka jawabannya adalah 2. Bisa dimengerti nomor 10? Kosekan. Kosekan itu berarti sepersin ya. Ya, sepersin. Kotangan itu berarti
Cos per sin kan? Oke? Sampai sini bisa dimengerti? Nah, lalu apa lain dari seperkos? Kalau yang bawahnya kan persin, sama ya? Persin. Apa bentuk lain dari 1 min cos? Seperti yang tadi. 1 min cos 2 alfa. Oke, bagus. 2 sin kuadrat. Ya kan? Berarti 2 sin kuadrat apa dong? Iya. 2 sin kuadrat apa? 2 sin. Satu. Kan alfanya ini, berarti ini kan alfa. Ini, itu alfa. Berarti ini setengah alfa kan itu? Iya. Ya. 2 alfa menjadi alfa. Oke, tidak. Per apa? Sin? 1 seper X. X. Oke. Berarti ada 2 nilai limit. Yang pertama, gandengkan sin seper 2X dengan sin seper X gitu kan. Tapi masih ada sisa. Yaitu sin seper 2X. Oke, karena kuadrat kan. Bisa dilanjutkan? Iya. Nah, berarti yang ini berapa nilainya nih? Ini berapa nilainya? 2 dikali setengah kan? 2 kali setengah berapa? 1. Kalau sin seper 0? Sin seper tabringga? Sin 0. Sin 0 berapa? 0. Jadi jawabannya adalah 0. Bisa dimengerti? Nah, nomor 12, kotangan tadi apa kotangan? Cos per sin. Oke. Jadi kotangan itu adalah sepertangan boleh. Ya kan? Kalian mau gunakan cos per sin boleh. Sepertangan boleh kan? Berarti saya ganti pertangan aja. Oke. Lalu ini sin seper X kuadrat. Nah, karena ini tangan, lalu tidak ada gandengannya, karena harus ada gandengannya. Berarti atas kalikan X, bawah kalikan X. Atas kalikan X jadi X kuadrat. Sin seper X kuadrat, bawah kalikan X. Jadi tan X tan seper X. Oke? Yang ini bisa dimengerti, X kuadrat dibagi X kan X. Ya. X-nya diubah menjadi X kuadrat per X. Bisa dipahami? X maka bawah harus kalikan X dong, biar tidak mengubah nilai kan? Dengan sudah satu kesatuan nilai, ini kan 1 kan? Pokoknya kalau udah sama dia 1. Kalau udah sama 1. Begitupun yang ini kan 1 juga. Jadi jawabannya adalah 1 per 1. Berarti 1. Bisa dipahami? Gimana caranya biar jadi X? Kan harus dibagi berarti kan? Oke, jadi caranya gini. Yang bawah, yang kanan dulu nih. Yang kanan diubah dulu. Ini tetap dulu, biarkan X pangkat 3 sin seper X plus X, ya kan? Nah, yang kanannya dirubah menjadi X plus 1 kan ya, min X min 1, bawahnya menjadi X kuadrat min 1 ya. Sampai sini ngerti? Ngerti. Disamakan penyebutnya ya. Nah, berarti kalimat soalnya sekarang berubah. Ya, Pak. Kalimat sekarang soalnya berubah. Jadi bawahnya itu menjadi X kuadrat min 1. Karena di sini X min X, 1 dikurangi 1 kan 2 ya. 2, yang kanan berarti 2. Lalu yang ininya X pangkat 3 sin seper X ditambah X. Oke? Dikali 2. Nah,
Atas ada X pangkat 3 plus X. Maka langkah berikutnya adalah kalian bagi dengan X kuadrat. Baik atas maupun bawah. Bawah juga dibagi dengan X kuadrat. Tujuannya apa? Biar si sin X itu gandengannya X, bukan X pangkat 3. Maka kalimatnya menjadi limit X menuju tabringga. Karena dibagi X kuadrat berarti menjadi X. Sin 1/X. Karena dibagi X kuadrat menjadi 1/X. Ya, 1/X, lalu ini 2 tetap per, karena dibagi X kuadrat berarti 1. Karena dibagi X kuadrat berarti 1/X kuadrat. Sampai sini bisa dipahami? Ini berapa nih yang saya hijauin? X sin 1/X. Sah? 1. Kalau 1/X berapa 1/X? X menuju tabringga. 0. 0. Yang 1/X kuadrat? 0. 0. Oke, sih, bagus. 0. Kayaknya bisa 100 nih. Jadi 1 ditambah 0 Amin. dibagi 1 kurangi 0 kan? Kali 2. Maka jawabannya berapa? 2. 2. Jadi jawabannya adalah 2. Misalkan saya punya limit X menuju tabringga, X pangkat 2, katakanlah min 3X, kemudian 10, ya kan? Kemudian sin 2 per X min 5 per X plus 2. Nah, ini bagaimana cara menyelesaikannya? Diapakan, ayo? Difaktorin dulu yang X kuadrat. Bagus. Difaktorkan dulu. Jadi yang atas faktornya X plus 2, ya kan ya? Kali X min 5. X min 5 Per 2 per X min 5. Bawahnya tetap X per 2 kan? X plus 2, sorry. X per 5. Ya kan? Berarti ini bisa dicoret kan? Iya, tinggal coret-coret. Nah, berarti Bisa. tinggal limit X menuju tabringga X min 5 sin 2 per X min 5 berapa nih? Ada yang tahu? 2. Oke, good. 2. Oke, berarti bisa ya. Berarti ada yang 100 nanti nih. Bisa dimengerti? Oke. Baik, itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ada keberkahan di pertemuan hari ini. Dan kalian juga tetap semangat ya untuk belajar. Kondisi apapun sekarang, pandemi seperti ini, saya harapkan tidak mengurangi rasa keingintahuan kalian untuk belajar sehingga keinginan kalian untuk mencapai perguruan tinggi negeri seperti hanya kakak kelas kalian yang sudah banyak yang berhasil di perguruan tinggi bisa terwujud. Saya yakin dan percaya kepada angkatan yang sekarang. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam buat orang tua kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.